Ya oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, di dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi koordinat kartesius. Ya, dalam materi ini akan saya bagi menjadi dua video. Ini untuk video yang pertama. Ya, jadi koordinat kartesius untuk bagian yang pertama. Ya, mari kita lihat bersama-sama apa itu koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek atau titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua buah bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Nah, nanti akan lebih jelasnya kita namakan dengan absis dan ordinat gitu ya. Ya, untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua buah garis yang tegak lurus, ya, dua buah garis yang tegak lurus yang kita sebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya, mari kita lihat gambar berikut ini. Ya, perhatikan di sini ada dua buah garis, sumbu X dan sumbu Y. Ya, nah ini yang disebut dengan sumbu X itu garis yang mendatar ini sumbu X ya. Sedangkan sumbu Y itu adalah garis yang vertikal ya, garis yang vertikal atau tegak ya. Nah, dengan garis yang mendatar ini kita namakan sumbu X. Nah, di sini di dalam sumbu X itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ke kanan. Semakin ke kanan dia semakin besar angkanya. Ke kiri itu negatif, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Sedangkan di dalam sumbu Y juga sama, ke atas itu positif, ke bawah negatif. Ya, nah ini bentuk dari koordinat kartesius ya. Nah, sedangkan titik yang di tengah ini dinamakan titik pangkal ya, atau titik asal juga ya. Titik asal, titik pangkal. Ya, nah mari kita melihat contoh ini. Misalkan titik A ini. Perhatikan titik A ini. Koordinat titik A itu adalah 3,6. Nah, kenapa 3,6? Perhatikan dia ya di sini. Kalau kita tarik garis ke bawah, ya, di sumbu X-nya dia nilainya angkanya 3, sedangkan di sumbu Y-nya itu 6 ya. Nah, sehingga koordinatnya adalah 3,6. Nah, yang ditulis itu adalah koordinat dari X-nya, sumbu X dulu ya, yang ditulis sumbu X ya. Nah, seperti itu. Ya. Di ini 3,6. Nah, kalau titik misalkan titik C, kita lihat sekarang titik C. Nah, tinggal kamu tarik garis ke bawah di sini. Oh, ini negatif 4. Kemudian ke sampingnya 3, berarti ini negatif 4,3 ya, seperti itu ya. Nah, jadi sebuah titik di dalam koordinat kartesius itu pasti didefinisikan atau dituliskan dengan dua bilangan yaitu X, Y ya. Nah, X ini kita sebut dengan absis ya, namanya absis. Sedangkan Y-nya ini kita namakan dengan ordinat ya. Ini ordinat. Ya, tuh. Ya. Ya, itu koordinat kartesius. Nah, contoh lagi misalkan titik G. Kalau kita lihat titik G ini ya. Titik G ini kalau kita lihat, kita tarik garis ke atas, memotong sumbu X di angka 2, berarti 2, koordinatnya adalah 2, kita tarik garis ke kiri, memotong sumbu Y di angka negatif 6, berarti 2, negatif 6 ya, 2, negatif 6. Nah, itu cara menentukan titik-titiknya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan titiknya berada di sini? Saya membuat titik merah yang ada di sini. Misalkan ini titik, saya pakai titik P gitu ya. Perhatikan titik P ini, dia berada di sumbu X. Ya, di sumbu X dengan angkanya 7. Berarti koordinatnya adalah 7,0 ya, 7,0 ya. 7,0. Ya, jadi kalau titik-titik yang berada di sumbu X ini pasti belakangnya koordinatnya itu 0 ya. Koordinatnya ini 0. Misalkan lagi contohnya di sini. Ini negatif 8 ini, saya kasih di sini G misalkan. Nah, ini berarti koordinatnya adalah negatif 8,0. Nah, itu negatif 8,0
Nah, contoh lagi misalkan ini beberapa bagian saya hapus dulu ya. Oke, contoh lagi misalkan ada titik yang berada di atas ini. Nah, di sumbu Y sekarang. Nah, kalau dia berada di sumbu Y, misalkan ini titik R ya. Nah, ini kita menuliskan koordinatnya adalah 0,9 ya, ini 0,9. Nah, ya. Karena ketika ini kita tarik garis ke bawah, dia akan memotong sumbu X di angka 0, ya kan? Memotong sumbu X di angka 0. Ya, begitu juga misalkan dengan yang paling bawah di sini. Ya, bagi R ini misalkan saya kasih titik S. Ya, ini koordinatnya adalah 0, negatif 10. Ya, itu titik-titik yang berada di sumbu ya. Jadi kalau di sumbu X itu pasti sekian, 0, kalau di sumbu Y itu adalah 0, sekian kan gitu. Ya, itu koordinat ya, menentukan koordinat. Ya, itu pengertian koordinat kartesius. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita perhatikan ini gambar yang tadi ya. Ada titik A, B, C, D. Nah, mari kita lihat bersama ini. Jarak titik A terhadap sumbu X itu adalah 6 satuan. Ya, 6 satuan itu maksudnya dari titik A ini kalau kita mau memotong sumbu X, ini ada 6 satuan ya. 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi jarak titik A terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Nah, kalau jarak terhadap sumbu Y berapa satuan? Kita hitung saja. 1, 2, 3. Sampai di sumbu Y dia membutuhkan 3 kotak. Berarti jarak titik A terhadap sumbu Y itu adalah 3 satuan. Ya. Nah, mari kita lihat. Nah, contoh lain ini adalah titik E ya, titik E. Kita lihat titik E sekarang. Nah, titik E ini jarak titik E terhadap sumbu X itu adalah 5 satuan. Mari kita lihat ya. Ya, di sini ya. Terhadap sumbu X berarti kita harus memotong sumbu X. Ini membutuhkan 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak terhadap sumbu Y mari kita lihat bersama. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata jarak titik E terhadap sumbu Y juga 5 satuan. Ya. Ya, seperti itu. Nah, contoh lagi titik G. Mari kita lihat titik G ini. Jarak titik G terhadap sumbu X itu 6 satuan. Mari kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jarak titik G terhadap sumbu X. Sedangkan jarak titik G terhadap sumbu Y itu adalah 2 satuan. 1, 2. Ya, seperti itu cara menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita bisa lihat contoh lain. Misalkan titik C ya, titik C ini. Ya, titik C ini jaraknya terhadap sumbu X kita hitung saja. 1, 2, 3. Oh, ternyata 3 satuan. Terhadap sumbu Y kita hitung saja. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata 4 satuan. Ya. Di jaraknya terhadap sumbu Y itu 4 satuan dan terhadap sumbu X itu 3 satuan. Ya, itu cara menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, sekarang mari kita melihat koordinat titik ya, koordinat titik tadi. Ya. Nah, ini tadi titik A jarak terhadap sumbu X-nya itu 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y-nya itu adalah 3 satuan dan koordinatnya tadi sudah kita bisa lihat itu 3,6 ya. Perhatikan angka-angkanya ini dengan angka-angka ini ya, 3,6. Ya, kemudian titik B ini jarak terhadap sumbu X-nya 4 ya. Terhadap sumbu Y-nya 4, koordinatnya 4,4. Ya. Nah, sedangkan di titik C tadi sudah kita hitung jarak terhadap sumbu X-nya 3 ya. 1, 2, 3, 3 kotak. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y-nya itu 4 kotak ya, berarti 4 satuan. Nah, koordinatnya adalah negatif 4,3. Negatif 4,3.
Nah, tadi sudah saya ajari bagaimana menentukan koordinatnya. Ya, begitu juga dengan F dan H. Nah, yang perlu kita tekankan di sini bahwa sekalipun koordinatnya negatif, ya, koordinatnya di dalam koordinatnya negatif, tetapi jarak itu tidak pernah negatif. Ya, tidak ada jarak negatif. Jadi jaraknya tetap dihitung positif karena dia punya satuan, ya kan? Pakai satuan, ya. Jadi jaraknya misalkan 3 satuan, 4 satuan, ya. Meskipun koordinatnya negatif, ya, meskipun koordinatnya negatif. Ya. Oke, itu koordinat titik. Ya, kita lanjutkan sekarang tentang kuadran. Ya, di dalam koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran itu adalah daerah, ya, daerah. Oke, nah ini sudah di gambar ini sudah kelihatan. Kuadran 1 itu adalah daerah di mana dengan X dan Y-nya itu positif. X dan Y-nya positif, ini kuadran 1. Sedangkan kuadran 2 itu adalah daerah di mana X-nya positif, X-nya negatif, maaf, Y-nya positif, ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Ya, jadi titik-titik yang berada di sini di kuadran 2 itu pasti X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian ada kuadran 3. Kuadran 3 itu adalah daerah di mana X dan Y-nya negatif, ya. X dan Y-nya negatif. Maaf, ini salah menulis, ini harusnya negatif, ya. Jadi X-nya negatif, Y-nya juga negatif, ya. Itu adalah kuadran 3. Sedangkan kuadran 4, ini juga keliru saya ini. Ini harusnya kuadran 4, ya. Salah nulis. Kuadran 4 itu adalah daerah di mana X-nya positif, ya, X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, coba perhatikan tadi titik-titik yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pasti akan memenuhi ini. Kalau kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif. Ya. Nah, ini titik A dan B ini berada di kuadran 1. Titik C dan D ini berada di kuadran 2. Titik E dan F berada di kuadran 3. Sedangkan G dan H itu berada di kuadran 4. Ya, sini 1, ini 2, kuadran 2, di sini kuadran 3, dan yang terakhir ini adalah kuadran 4. Kalau kita perhatikan koordinatnya, misalkan titik H ini. Titik H ini koordinatnya, kita tarik garis ke atas 6, berarti nanti dia 6, tarik garis ke kiri, ya. Memotong sumbu Y di negatif 5, berarti 6, negatif 5. Ya, di kuadran 4 itu 6, negatif 5, ya, ini ya. X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, demikian yang lain. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana kalau titik itu berada di garis, ya? Dia berada di kuadran berapa, kan gitu. Ya. Oke. Ya. Misalkan tadi ada titik di ini. Titik P tadi ada di sini 7,0. Nah, titik P 7,0 ini berada di kuadran berapa? A1 atau 4 kan juga. Ya, perhatikan bahwa kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, terus bagaimana dengan titik yang berada di sumbu? Ya, titik yang berada di sumbu itu berarti dia tidak termasuk di dalam kuadran 1 ataupun 4. Tetapi titik itu berada di sumbu X, ya. Jadi titik P ini tidak di kuadran 1 dan tidak di kuadran 4, tetapi dia berada di sumbu X. Ya. Jadi titik P ini berada di sumbu X, bukan di kuadran 1 dan juga bukan di kuadran 4. Ya, ini kan 1, di sini 4. Ya. Karena dia tidak memenuhi ini, ya, tidak memenuhi X positif, Y positif, atau X positif, Y negatif. Ya, 0 itu bukan positif dan bukan negatif. 0 itu adalah nilai yang netral, ya. Ya. Contoh lagi, misalkan kalau ada titik tadi ada titik di sini 0,9, ya. Misalkan ini titik R tadi, ya, di 0,9. Nah, 0,9 ini dia berada di kuadran berapa? 1 atau di kuadran 2?
Nah, titik 0,9 ini dia tidak berada di kuadran 1 dan tidak berada di kuadran 2, tetapi dia berada di sumbu Y. Ya, berada di sumbu koordinat. Ya, tidak berada di kuadran 1 dan tidak berada di kuadran 2. Ya, dia berada di sumbu koordinat, yaitu di sumbu Y. Seperti itu. Jadi untuk titik-titik yang berada di sumbu, dia tidak masuk dalam kuadran, tetapi dia berada di sumbu. Ya, oke. Itu penjelasan tentang kuadran ya. Tadi kita sudah belajar tentang koordinat kartesius, jarak titik terhadap sumbu X, sumbu Y, ya, belajar tentang kuadran juga. Ya, ini ada latihan soal yang bisa kalian gunakan ya. Saya rasa ini sangat mudah ini. Ada gambar ya. Nah, pertanyaannya di sini tentukan jarak titik-titik di samping terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ada titik A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E nanti bisa kalian tulis saja. A itu titik A jarak terhadap sumbu X berapa, jarak terhadap sumbu Y berapa. Titik B juga sama, jarak terhadap sumbu X berapa, jarak terhadap sumbu Y berapa. Nanti bisa kalian hitung sendiri. Soal pertama, soal yang kedua, tentukan koordinat dari titik A, B, C, D, E. Ya, saya rasa tadi sudah saya ajari bagaimana menentukan koordinat dari titik A, B, C, D, dan E ya. Kemudian, nah titik B ini terletak di kuadran titik-titik. Ada di kuadran berapa? 1, 2, 3, atau 4 ya. Kemudian titik D juga terletak di kuadran berapa ya. Kemudian ini ada titik yang terletak di kuadran 3 adalah titik apa saja ya. Ya, ini soal latihan yang bisa kalian gunakan untuk latihan untuk koordinat kartesius. Ya. Oke, latihan soal yang kedua. Nah, latihan soal yang kedua, gambarlah sebuah koordinat kartesius dan tentukan letak dari titik-titik berikut. Tentukan jarak titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, oke, itu dua latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk memperdalam materi tentang koordinat kartesius. Saya rasa materi ini tidak terlalu sulit. Ya, oke, demikian video yang saya sampaikan. Semoga video yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah dengan setia melihat tayangan-tayangan video di channel YouTube saya, dan terima kasih untuk semua subscriber saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.